Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman dan takwa. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda padang pasir kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Karena dialah Nabi yang berhasil membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati Ibunda Dr. Kamsina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, Sejarah Peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan. Pengertian sejarah peradaban Islam, sejarah dalam bahasa Arab, Torik, dalam bahasa Inggris, history, atau adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi umum sejarah adalah masa lampau umat manusia. Menurut Gottschall, pengertian sejarah tidak lebih dari rekaman peristiwa umat manusia dan segala isinya. Kemudian yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, science, berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scire yang berarti mengetahui, to know, dan belajar, to learn, berarti ilmu berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu dan sistematis serta memiliki tujuan. Selanjutnya, pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di dua fase periode, yaitu fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah lebih ditekankan hanya pada bidang dakwah, sedangkan pada fase Madinah adalah beberapa bidang sebagai wujud dan upaya untuk membentuk negara Islam, diantaranya membentuk kemiliteran, dakwah, ekonomi, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melangkah ke bab selanjutnya, yaitu peradaban Islam pada masa Rasyidah. Islam di masa Khulafaur Rasyidin mengalami berbagai macam kemajuan di berbagai bidang. Meski ada beberapa permasalahan yang harus mereka hadapi, masa Khulafaur Rasyidin ini yang mewakili kemajuan Islam di masa setelahnya. Kita sebagai umat muslim harus mengambil ibrah dari para pemimpin terdahulu yang telah gigih memperjuangkan agama Islam dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menerapkan sikap bijaksana Abu Bakar As-Siddiq, ketegasan Umar bin Khattab, kedermawanan Utsman bin Affan, serta kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Kalau dilihat dari sejarah peradaban Islam pada masa Rasyidah ini, mulai dari duduk di bangku SD sampai kuliah ini kita mempelajarinya. Jadi otomatis kita sudah mengetahui bagaimana kepemimpinan dan bagaimana Islam pada masa itu. Kemudian peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ini merupakan putra dari Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah ibnu Abdusyam ibnu Abdumanaf. Sebagai keturunan dari Abdumanaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW, dan di mana masa dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada dinasti ini, yakni dalam bidang administrasi serta peninggalan peradaban Islam pada dinasti Umayyah ada yang terbentuk
fisik, bangunan-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya, dan non-fisik intelektual ilmu pengetahuan. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah, yang dimana telah dibahas dari bab sebelumnya. Dinasti Umayyah adalah pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah, yang merupakan putra tunggal dari Abu Sufyan. Di sini sejarah kemunduran dinasti Umayyah itu berasal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik, kecuali Maryam yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Selanjutnya, Islam pernah merasakan zaman keemasan dalam berbagai aspek, mulai dari politik hingga ilmu pengetahuan, yaitu berdirinya beberapa dinasti yang memiliki masa kejayaan pada masanya. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pusatnya itu berada di kota Baghdad. Nah, di sini madrasah muncul pada dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan. Hal ini menyebabkan minat masyarakat yang semakin meningkat dan mempelajari ilmu pengetahuan, juga semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam Islam pernah merasakan zaman keemasan dalam berbagai aspek, mulai dari politik hingga beberapa berdirinya dinasti yang memiliki masa kejayaan pada masanya. Pada masa itu, dinasti Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan di dunia. Selanjutnya, bagian peradaban Islam di Spanyol, dinamika politik, dinamika intelektual. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dinamika politik. Spanyol sebelum Islam datang dikuasai oleh penguasa Visigot atau lazim juga disebut Gotik. Alaric adalah penguasa pertama. Penguasa ini telah memaklumkan diri sebagai penguasa yang independen dan pengaruh Konstantinopel. Meskipun semasa itu dikuasai Romawi, wilayah Spanyol juga acap kali disandra oleh kawanan perampok dan pengacau suku liar. Mereka disebut Vandal yang berasal dari kawasan Skandinavia. Acap kali menjara wilayah Spanyol sampai wilayah Galia atau Prancis. Yang kedua, di sini ada dinamika intelektual, yang dimana secara konseptual historis yang paling dikenal sebagai senjata pertama dalam ekspansi Islam adalah ajarannya yang membebaskan. Akan tetapi di sisi lain pedang juga menjadi bagian yang mengantarkan Islam lebih diperhitungkan. Dijadikannya ajaran minimalis pedang sebagai landasan sudah terjadi pada masa Islam awal, yaitu pada masa Rasulullah. Bukti konkret yang bisa kita angkat dari permukaan adalah kenyataan adanya hijrah dan kedamaian Madinah. Selanjutnya, tentang peradaban Islam pada perang salib. Perang salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol dan Silisia, terutama kota suci Baitul Maqdis Yerusalem. Nama perang salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Perang salib 1 dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi dan menjadi penguasa yang dipatuhi semua kaum Kristen. Ia mengajak semua pemimpin untuk melakukan peperangan melawan kaum muslimin untuk merebut Baitul Maqdis.
Peran salib merupakan momen penting interaksi Muslim dan Kristen yang menjadi simbol peradaban Timur dan Barat. Tetapi dalam perjumpaan Islam dan Kristen bukan dimulai sejak peran salib. Jauh sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW telah dicatat perjumpaan kedua belah pihak. Penganut Kristen yang disebut dalam Al-Quran dengan kaum Nasyara atau Nasrani atau ahli kitab pada dasarnya telah mempunyai hubungan dengan penganut Islam atau Muslim. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, yaitu Al-Quran membolehkan kaum muslimin memakan makanan ahli kitab dan menikahi wanita-wanita mereka yang tetap beragama Nasrani dan Yahudi. Selanjutnya, peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan di sini ada kronologi terjadinya peran salib. Kronologi terjadinya peran salib itu menggambarkan perjumpaan Islam dan Kristen dalam sejarah dapat diberi dua warna yang mencolok, yakni warna cerah yang meliputi kehidupan bersama dalam hubungan yang damai, saling percaya dan memperkaya. Kemudian warna yang kedua, warna kelam yang meliputi pertentangan, kecurigaan, permusuhan, dan perang. Kedua warna ini lahir sebagai konsekuensi dari interaksi yang tak terhindarkan dan sadar atau tidak dialami oleh kedua belah pihak. Perluasan kekuasaan Islam dengan cara militer atau perang sampai ke daerah-daerah Kristen seperti pendudukan Spanyol bagian selatan dan daerah-daerah di Italia. Antara lain Sisilia atau Prancis bagian selatan menimbulkan konsekuensi tertentu. Misalnya saja tersingkirnya kekuasaan lama oleh penguasa baru. Kemudian peran salib terjadi karena ada dua faktor. Yang pertama karena faktor internal. Di sini faktor internal yaitu adanya dualisme atau aliran Kristen, yakni gereja Katolik dengan pusatnya Roma dengan gereja Ortodoks, Timur Bizantium dengan pusatnya Konstantinopel, dan karena kebencian dan ketakutan atas penguasaan umat Islam terhadap eksistensi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.